Itu sebabnya saya percaya, saudara, untuk kondisi tertentu, dengan semangat persekutuan tertentu, dan atas kehendak Allah, kalau Tuhan izinkan ya, untuk kondisi tertentu, orang bisa pinter tanpa sekolah, cukup tumpang tangan. Saya percaya, karena saya lihat itu. Saya pernah cerita sama saudara, ada satu hamba Tuhan yang bersaksi, pengen anak pinter tapi tidak punya biaya sekolah. Dia doain saudara, tiap pagi anaknya ditumpang tangani, nak jadi pinter ya, dalam nama Yesus segala kepandaian turun dari sorga. Benar saudara, waktu SD dia belum diperhitungkan, begitu SMP pinternya luar biasa, kayak langsung melejit. Saya percaya, tapi tidak semua. Jangan nanti saudara klaim di rumah, ini kata gembala nih, saudara kemudian tumpang tangan anak-anak, pinter ya dalam nama Yesus, tapi saudara punya duit untuk nyekolahin, itu lain cerita saudara. Maka untuk kondisi tertentu. Tapi kalau saudara percaya juga, saya rasa tidak ada yang salah, saudara. Tiap pagi doakan anakmu tuh. Doakan saudara, tumpang tangani ya bapak-bapak. Ini kan ada yang sudah jadi bapak, ada yang mau jadi bapak. Ya, ada yang sudah kelewat lama jadi bapak. Ya. Gak apa-apa, tetap tumpang tangani anak-anak saudara. Kalau gak ketemu orangnya, mungkin karena sudah merantau, ambil fotonya, tumpang tangani fotonya. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kepinteran. Oh iya, ini bukan omong kosong saudara. Karena ayat inilah saya yakin bahwa atas kehendak Allah dalam kondisi tertentu tentunya. Memang tidak akan mungkin Tuhan juga akan buat mudah. Hanya untuk kondisi tertentu. Tapi yang penting orang-orang yang mau bersekutu. Kan itu. Minggu lalu kan kita sudah bahas bahwa modal untuk bersekutu itu, Tuhan perlu orang-orang yang tergerak hatinya untuk memberi korban. Itu dulu lah saudara kasih. Kasih lihat sama Tuhan bahwa saudara masih punya modal. Paling tidak. Jangan nanti kita kemudian berdalih, Tuhan saya gak punya modal apa-apa. Kok Tuhan gak kasih saya berkat? Tuhan gak kasih saya kepintaran? Siapa yang bilang kita gak punya modal? Harusnya tetap ada Tuhan kasih modal untuk menggunakan waktu, modal untuk membagi waktu, itu kan modal. Kita aja yang gak tahu itu modal, saudara. Modal untuk bersekutu, modal untuk mendalami sesuatu secara otodidak. Itu modal bukan? Modal. Kita kan mikir modal itu berhubungan dengan duit. Waktu itu modal, saudara. Jadi jangan sampai kita berdalih kepada Tuhan ketika Tuhan belum memberikan apa-apa kepada kita. Tapi saudara lihat, kok kepada teman-teman seiman seolah-olah Tuhan sudah banyak sekali memberikan kasih karunia. Jangan-jangan karena kita yang gak pakai modal. Minimal itu orang dulu bilang modal dengkul kan saudara. Itu aja gak dipakai. Makanya saya heran, ada orang yang bilang gak punya modal, padahal dengkulnya bisa jadi modal. Ngerti maksud saya? Ada punya dengkul gak di sini saudara? Kelewatan gak punya dengkul saudara. Nih, harusnya itu bisa jadi modal, gak bisa jadi modal. Yang salah siapa? Tuhan. Kan tidak mungkin. Jadi jangan pernah berkata kita gak punya modal. Saya gak seperti orang lain yang udah punya modal, punya investasi. Semua yang ada pada hidup kita bisa jadi modal, saudara. Kita aja yang gak pernah mikir itu modal. Saya percaya Allah bisa menambahkan dari yang betul-betul tidak ada, Allah bisa isi menjadi ada.